Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktivian Fadila Arif dengan NIM 060203-20048. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari karya tulis ilmiah itu sendiri. Jadi karya tulis ilmiah adalah tulisan yang dibuat berdasarkan kaidah ilmiah yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang ilmiah. Perlu diingat bahwa dalam penggunaan bahasa, tidak semua karya ilmiah menggunakan bahasa yang sangat formal. Beberapa karya ilmiah lainnya juga bisa menggunakan bahasa semi-formal, namun tetap dalam kaidah ilmiah. Oke, karakteristik karya ilmiah yang pertama yakni logis. Dalam penulisan karya ilmiah, penulis dituntut untuk dapat menghasilkan karya yang logis. Maksudnya, dalam penjelasan data dan informasi ditulis sesuai dengan logika dan fakta. Yang kedua yakni objektif. Sebuah karya ilmiah haruslah objektif. Fakta dan data yang tertulis haruslah sesuai. Maka dari itu, sangat penting untuk mencantumkan bukti atau sumber data yang jelas dalam sebuah karya ilmiah. Selain itu, sumber data yang dicantumkan haruslah yang sudah teruji keabsahannya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melakukan banyak studi pustaka dan menyisipkan data-data yang relevan. Karakteristik selanjutnya yakni sistematis. Untuk menyajikan tulisan karya ilmiah, maka perlu disusun secara sistematis. Tulisan harus menyajikan data dan informasi secara teratur, konsisten, dan berkelanjutan. Beberapa instansi biasanya mengeluarkan konvensi khas yang bisa menjadi acuan penulisan. Yang keempat yakni andal. Karya ilmiah harus dapat diandalkan atau dipercaya. Dengan kata lain, tulisan yang disajikan harus teruji kebenarannya. Selain itu, karya ilmiah harus bisa dikaji ulang agar dapat memperkuat pengujian keabsahan. Maka dari itu, untuk menghasilkan data dan informasi yang dapat dipercaya, maka dibutuhkan perencanaan dan penggunaan metode menggunakan metode pengumpulan serta olah data yang tepat. Kelima, desain. Yang dimaksud desain pada poin ini adalah penyusunan perencanaan penulisan dalam proses pembuatan sebuah karya ilmiah. Terdapat tahap perencanaan di awalnya. Hal ini penting dilakukan agar metode pengumpulan dan pengolahan data dirasa tepat sehingga karya ilmiah menjadi karya yang dapat dipercaya. Yang terakhir yakni akumulatif. Karya ilmiah merupakan karya yang mengakumulasi berbagai tulisan dan kajian yang dapat terpercaya dan terjamin kebenarannya. Informasi dan data tidak hanya dibaca atau disalin saja, namun juga perlu untuk dianalisis dan diteliti lebih lanjut. Selanjutnya, data dan informasi tersebut digunakan dan disimpulkan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penulisan sebuah karya ilmiah yang dibuat. Poin B selanjutnya yakni jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama adalah laporan penelitian. Karya ilmiah berupa laporan penelitian ini merupakan tulisan yang dilakukan berdasarkan suatu penelitian ilmiah dengan tujuan tertentu. Penelitian yang dilakukan sudah melalui tahap perencanaan sebelumnya, mulai dari penentuan tujuan, penelitian, metode, hingga cara olah data. Yang kedua, artikel penelitian. Artikel penelitian merupakan bentuk ringkas dari laporan penelitian. Biasanya berjumlah 12-20 halaman saja. Beberapa komponen yang harus ada dalam karya ilmiah ini adalah judul yang faktual dan menarik, identitas penulis, abstrak, kata kunci, metode, pembahasan simpulan dan saran, serta daftar rujukan. Yang ketiga yakni artikel gagasan konseptual. Artikel gagasan konseptual berbeda dengan karya ilmiah yang sebelumnya, yaitu artikel penelitian. Berbeda ya. Jadi data dan informasi yang disajikan dalam artikel ini disajikan berdasarkan pengembangan hasil kepustakaan dan gagasan ilmiah dari penulis. Artikel ini bukanlah rangkuman dari hasil penelitian yang ada, melainkan dari gagasan ilmiah yang dimiliki penulis serta didukung oleh data, fakta, teori yang berasal dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Yang terakhir yakni makalah. Nah, karya ilmiah ini sangat familiar untuk kita tentunya, apalagi para mahasiswa. Bagaimana tidak, tugas-tugas sekolah maupun kuliah kerap kali mewajibkan siswanya
untuk membuat sebuah makalah. Makalah merupakan kajian ilmiah yang dihasilkan dari gagasan penelitian pribadi penulis dan disajikan dalam bentuk tulisan. Dalam penulisan makalah harus mengandung suatu masalah dan solusi penyelesaiannya. Selain itu, prosedur pemecahan masalah, pembahasan dan simpulan juga harus ada di dalamnya. Makalah dapat dibedakan menjadi dua, yakni induktif dan deduktif. Makalah induktif merupakan makalah yang memberikan pemecahan masalah berdasarkan cara berpikir yang rasional melalui telaah kepustakaan. Sedangkan induktif memberikan pemecahan masalah berdasarkan pemikiran empiris melalui data dan fakta yang diperoleh dari lapangan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.